Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Putra-putriku kelas 12 SMK Taruna Jaya Prawira Tuban, tanpa basa-basi, marilah kita lanjutkan materi bahasa dan sastra Indonesia yang sementara ini masih tertunda. Kalau minggu kemarin Bu Ulfa sudah menjabarkan panjang lebar tentang dasar atau sumber daripada surat lamaran pekerjaan, giliran saya pada kesempatan ini untuk membahas unsur atau komponen yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan. Kalau kita mengamati tentang unsur-unsur yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan, ada 10 macam jenis unsur yang terdapat di dalamnya. Satu, yaitu tempat dan tanggal penulisan surat. Yang nomor 2, perihal atau hal. Yang nomor 3, alamat surat. Yang nomor 4, salam pembuka. Pembuka surat merupakan unsur yang kelima. Adapun komponen yang nomor 6 adalah identitas pelamar atau kualifikasi. Yang nomor 7, tujuan lamaran pekerjaan. Yang ke-8, penutup surat. 9, salam penutup. Yang terakhir, tanda tangan dan nama jelas pada pelamar. Satu persatu mari kita jabarkan secara detail. Yang pertama, menulis tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat, kita akan menulis pertama yaitu kota. Penulisan kota harus kita awali dengan menggunakan huruf kapital. Kemudian selesai kita menulis kota, baru kita menginjak pada penulisan tanggal, bulan, dan tahun yang tidak usah diakhiri dengan tanda baca titik. Menulis bulan, dalam penulisan bulan tidak boleh disingkat. Sambilkan contoh ini. Yang benar Agustus, bukan Agus atau atau malah diganti dengan angka 8. Kemudian untuk penulisan tahun tidak boleh disingkat. Misalnya 2020 disingkat 20, tidak diperkenankan. Penulisan tahun tidak perlu menggunakan tanda koma di atas yang konon itu merupakan pengganti kata tahun. Salah. Baik, dilanjut lagi. Nomor 2, yaitu menulis perihal. Perihal atau hal ini kita tulis sesuai dengan format yang dikehendaki. Yang biasanya ada pada sisi kiri, itu berarti menggunakan jenis format Indonesia Baru. Perihal atau hal berfungsi sebagai informasi awal tujuan diajukannya surat lamaran pekerjaan. Saya lanjut unsur yang nomor 3 sekarang, yaitu menulis alamat surat. Penulisan alamat surat menurut format surat setengah lurus versi B atau format surat Indonesia Baru, posisinya di tengah-tengah antara hal atau perihal surat dengan salam pembuka. Lihat pada format surat gambar nomor 4 yang minggu kemarin pernah saya sampaikan. Menulis alamat surat di sebelah kiri ini lebih menguntungkan kalau kita bandingkan dengan menulis surat di sebelah kanan. Apabila alamat surat itu relatif panjang,
Kalau di sebelah kiri bisa kita lanjut. Tetapi kalau yang sebelah kanan itu kita penggal. Gitu. Penulisan alamat yang dituju pada surat tidak perlu dimulai dengan kata-kata kepada. Jangan sekali-kali kita menulis ungkapan kata kepada. Salah. Alasannya kenapa? Hal itu mubazir. Karena yang menerima surat itu sudah memahami bahwa surat itu adalah diperuntukkannya. Begitu. Jadi tidak usah menuliskan kata kepada. Berarti kalau kepada tidak ada, langsung kita menulis YTH. Penulisan YTH yang terhormat, kita singkat YTH, harus kita sertai dengan tanda baca titik. Begitu. Harus pakai tanda baca titik. Penulisan YTH ada dua. Apabila surat itu kita tujukan pada nama orang, kalau kita tujukan kepada nama orang, YTH harus disertai dengan kata sapaan. Kata sapaannya misalnya Bapak, misalnya Ibu. Ini saya ambilkan contoh ini yang betul ini. Yang terhormat Dr. Handias Pramudia Sukma. Misalnya yang terhormat Ibu Handita Diani Ratri, Eskep NS misalnya. Kemudian yang nomor 2 YTH itu kita tujukan apabila kita mengirim pada jabatan. Kalau yang kita kirim itu jabatan, maka kita tidak perlu membubuhkan kata sapaan, Bapak atau Ibu, tidak. Berarti langsung saja yang terhormat misalnya Bupati Tuban. Tidak perlu yang terhormat Bapak Bupati, salah. Yang terhormat Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur, salah. Cukup yang terhormat Gubernur Jawa Timur. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia. Yang terhormat Kepala SMK Taruna Jaya Prawira Tuban. Pak, kalau tidak saya tujukan kepada nama orang, juga tidak kita tujukan kepada jabatan, apa kita harus membubuhkan kata YTH? Tidak perlu membubuhkan kata YTH. Berarti langsung saja kita tanpa YTH, misalnya saja PT Maju Jaya. Cukup PT Maju Jaya, tidak perlu pakai kata YTH. Itulah alamat menulis alamat surat. Aturan menulis alamat pada surat lamaran pekerjaan, sekali lagi tidak perlu diakhiri dengan titik, tidak usah diberi garis bawah. Kemudian kalau kita menggunakan kata sapaan, maka konsekuensinya kita juga menyertakan gelar akademik. Cermati penulisan alamat yang benar ini. Yang terhormat Ibu Aminah, yang terhormat titik, Ibu I-nya huruf kapital, Aminah A-nya huruf kapital, kemudian kita sisipi tanda baca koma, baru S titik, H titik. Yang terhormat Bapak Singgih Budiarto misalnya, yang YTH titik Bapak Singgih Budiarto. Ya, semacam itulah aturan penulisan alamat. Kemudian saya lanjut lagi dengan unsur yang nomor berikutnya, yaitu salam pembuka. Untuk penulisan salam pembuka, cukup kita tulis dengan hormat. Kemudian kita bubuhi tanda baca koma. Konsekuensi penulisannya harus kita awali dengan menggunakan huruf kapital. Seperti contoh ini. Salam penutup juga demikian nanti. Baik, saya lanjut sekarang.
Kemudian menulis pembuka surat atau paragraf pembuka. Surat lamaran pekerjaan dapat diajukan berdasarkan bermacam-macam sumber informasi tentang lowongan pekerjaan yang kemarin sudah dijabarkan secara tuntas oleh Bu Ulfa. Nah, pembuka surat itu hanya isinya adalah sumber atau dasar daripada penulisan surat lamaran pekerjaan. Misalnya berdasarkan informasi dari kawan, informasi dari family, berdasarkan informasi dari iklan dan sebagainya dan sebagainya. Baik, saya lanjut. Sekarang unsur yang nomor 6 yaitu menulis identitas. Penulisan identitas dapat juga disebut dengan kualifikasi. Alasannya karena menjelaskan tentang tingkat pendidikan. Perlu kita cermati bahwa penulisan identitas, penulisan nama N-nya jangan menggunakan huruf kapital, cukup menggunakan huruf kecil. Tempat tanggal lahir T-nya juga huruf kecil. Kemudian pendidikan P-nya huruf kecil. Alasannya kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat yang belum selesai. Oleh karena itu jangan mengawalinya dengan huruf kapital. Saya lanjut. Unsur surat lamaran pekerjaan yang nomor 7 yaitu tujuan lamaran pekerjaan. Tujuan lamaran pekerjaan adalah memperjelas formasi yang dikehendaki oleh si pelamar. Ciri-cirinya dengan ini mengajukan surat lamaran pekerjaan untuk bla 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 bla. Nah, bla 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 itu kita isi dengan jabatan atau pekerjaan yang diinginkan. Baik, dilanjutkan lagi komponen yang nomor 8. Untuk komponen surat lamaran pekerjaan yang nomor 8 adalah penutup surat. Sebagai penutup surat berarti kita mengakhiri semua informasi yang telah disampaikan. Ciri-ciri daripada penutup surat, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat atas perhatian bla 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 bla, saya sampaikan terima kasih. Walaupun pihak pelamar adalah mengharapkan secara antusias mengharapkan untuk bisa diterima pada institusi tersebut, namun kita tidak usah terlalu merendahkan diri. Demikian surat lamaran pekerjaan, ada kurang lebihnya, wah itu terlalu lebay. Nah, jadi tidak perlu kita merendahkan diri. Saya sampaikan beribu-ribu terima kasih, bahkan sampai tak terhingga saya sampaikan terima kasih, itu lebih. Tidak perlu kita tulis semacam itu, cukup singkat. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Begitu. Baik, saya lanjut sekarang komponen yang nomor 9 yaitu salam penutup. Apabila salam penutup terdiri dari 2 kata, maka kata pertama harus kita awali dengan menggunakan huruf kapital, sedangkan kata yang kedua cukup menggunakan huruf kecil. Pada akhir salam penutup perlu diingat harus kita bubuhi dengan tanda baca koma. Contoh ini yang benar. Hormat saya, H menggunakan huruf kapital, saya S-nya pakai huruf kecil, kemudian kita bubuhi tanda baca koma. Yang salah hormat kami, bukan hormat kami. Kami itu merupakan bentuk kata ganti orang pertama jamak. Mosok surat lamaran pekerjaan kita tulis secara rame-rame. Yang terakhir, kita lanjut sekarang dengan unsur terakhir surat lamaran pekerjaan yaitu tanda tangan dan nama jelas pelamar. Nama jelas ditulis di bawah tanda tangan yang diawali dengan menggunakan huruf kapital tanpa harus diberi tanda kurung.
atau dibubui tanda baca yang lainnya, titik misalnya. Nama jelas tidak perlu kita garis bawahi. Apabila nama jelas kita akhiri dengan gelar akademik, maka antara nama orang dengan gelar kita pisahkan dengan tanda baca koma. Contoh ini, saya ambilkan contoh. Profesor, Prof titik, Doktor D-nya besar, R-nya kecil titik, Joko Susanto, koma, M titik, A titik, koma, MSC, M-nya kapital, kemudian titik, S-nya kapital, C-nya kecil, titik. Demikian tentang perihal surat lamaran pekerjaan yang ada kaitannya dengan unsur surat lamaran pekerjaan. Sekali lagi sampai pada kesimpulan bahwa unsur surat lamaran pekerjaan ada 10. Sekali lagi saya ulangi, yang pertama adalah tempat tanggal penulisan surat, yang nomor 2 yaitu perihal, ketiga yaitu alamat, kemudian yang nomor 4 salam pembuka, yang nomor 5 itu pembuka surat lamaran pekerjaan, yang nomor 7 identitas atau kualifikasi, yang nomor 8 tujuan, yang nomor 9 penutup surat atau paragraf penutup, kemudian yang nomor 10 yaitu salam penutup dan tanda tangan nama terang. Demikian putra-putriku tercinta, selamat belajar, tetap perhatikan protokol kesehatan, jaga diri baik-baik, perhatikan dengan physical distancing, perhatikan juga dengan social distancing. Dengan cara itu kita berharap semoga kita mampu untuk segera memutus mata rantai COVID-19. Semoga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.